Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andes Cintia Milani dengan NIM 216222046, akuntansi sore 1. Di sini saya akan mempresentasikan materi dengan judul perbedaan dan persamaan KDP-PLK dan KDP-PLKS. Berikut pengertian dari KDP-PLK. Kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan adalah sistem yang berisikan tujuan, dasar, sifat fungsi, dan keterbatasan akuntansi keuangan dan laporan keuangan. Kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan disebut juga conceptual framework. Selanjutnya, pengertian dari KDP-PLKS. Kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah adalah pengaturan akuntansi yang memberikan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan atas transaksi syariah. Selanjutnya, perbedaan dari KDP-PLK dan KDP-PLKS. Poin pertama yaitu ruang lingkup, yang kedua penggunaan dan kebutuhan informasi, yang ketiga paradigma transaksi, yang keempat asas transaksi, yang kelima karakteristik transaksi syariah, yang keenam tujuan laporan keuangan, yang ketujuh karakteristik kualitatif laporan keuangan, yang ke-8 unsur-unsur laporan keuangan, dan yang terakhir atau yang ke-9 pengukuran unsur laporan keuangan. Ruang lingkup KDP-PLK ada 4, yaitu tujuan pelaporan keuangan, yang kedua karakteristik kualitatif informasi keuangan yang berguna, yang ketiga definisi, pengakuan, dan pengukuran unsur-unsur yang membentuk laporan keuangan, dan yang terakhir konsep modal dan pemeliharaan modal. Sedangkan ruang lingkup KDP-PLKS ada 3, yaitu tujuan laporan keuangan, karakteristik kualitatif yang menentukan manfaat informasi dalam laporan keuangan, yang ketiga definisi, pengakuan, dan pengukuran unsur-unsur yang membentuk laporan keuangan. Penggunaan dan kebutuhan informasi. Kegunaan dan kebutuhan informasi dalam KDP-PLK itu ada 7, yaitu investor, karyawan, pemberi pinjaman, pelanggan, pemerintah, masyarakat, pemasok, dan kreditor usaha lainnya. Sedangkan pengguna dan kebutuhan informasi di KDP-PLKS ada 11, yaitu investor, pemberi dana card, pemilik dana syirkah temporer, pemilik dana titipan, pembayar dan penerima zakat, infak, sedekah dan wakaf, pengawas syariah, karyawan, pemasok dan mitra usaha lainnya, pelanggan, pemerintah dan masyarakat. Paradigma transaksi. Pada KDP-PLK tidak ada yang namanya paradigma transaksi. Di KDP-PLKS dijelaskan tentang paradigma transaksi syariah yang berlandaskan pada paradigma dasar bahwa alam semesta diciptakan oleh Tuhan sebagai amanah atau kepercayaan ilahi dan sarana kebahagiaan hidup bagi seluruh umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hakiki secara material dan spiritual yang merupakan basis dari syariah. Asas transaksi. Pada KDP-PLK tidak dijelaskan tentang asas transaksi. Sedangkan KDP-PLKS dijelaskan tentang asas transaksi syariah yang berdasarkan pada prinsip yang pertama persaudaraan, yang kedua keadilan, yang ketiga kemaslahatan, yang keempat keseimbangan, dan yang terakhir universalisme. Karakteristik transaksi syariah. Pada KDP-PLK tidak dijelaskan tentang karakteristik dan persyaratan transaksi. Sedangkan di KDP-PLKS dijelaskan tentang karakteristik dan persyaratan transaksi syariah, yaitu yang pertama, transaksi hanya dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan saling ridho. Yang kedua, prinsip kebebasan bertransaksi diakui sepanjang objeknya halal. Yang ketiga, uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan pengukur nilai. Yang keempat, tidak mengandung riba. Yang kelima, tidak zalim. Yang keenam, tidak masyir. Yang ketujuh, tidak gharar. Yang ke-8, tidak haram. Yang ke-9, tidak menganut prinsip nilai waktu dari luang atau time value of money.
Yang ke-10, transaksi dilakukan berdasarkan suatu perjanjian. Yang 11, tidak ada rekayasa permintaan maupun penawaran. Yang ke-12 atau yang terakhir, tidak ada suap menyuap. Tujuan laporan keuangan pada KDPPLK yang juga merupakan tujuan utama KDPPLKS itu adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Dalam KDPPLKS, tujuan laporan keuangannya yaitu yang pertama, meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha. Yang kedua, informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab entitas syariah terhadap amanah dalam mengamankan dana. Yang ketiga, informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh. Yang keempat, informasi kepatuhan terhadap prinsip syariah serta informasi aset kewajiban, pendapat, dan beban. Karakteristik kualitatif laporan keuangan. KDPPLK ada 4 karakteristik, yaitu yang pertama terbanding, yang kedua terverifikasi, yang ketiga tepat waktu, yang keempat terpaham. Sedangkan KDPPLKS ada 5 karakteristik, yaitu yang pertama dapat dipahami, yang kedua relevan, yang ketiga keandalan, yang keempat dapat diperbandingkan, dan yang kelima atau yang terakhir materialistis. Unsur-unsur laporan keuangan. Unsur-unsur laporan keuangan di KDPPLK yaitu posisi keuangan neraca, kinerja atau laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Unsur-unsur laporan keuangan di KDPPLKS yaitu ada 3 poin. Yang pertama, komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan komersial, contohnya laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas. Yang kedua, komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan sosial, contohnya laporan sumber dan penyaluran zakat. Yang kedua, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Yang ketiga, komponen laporan keuangan lainnya yang mencerminkan kegiatan dan tanggung jawab syariah. Pengukuran unsur laporan keuangan. KDPPLK ada 4 dasar pengukuran, yaitu biaya historis, biaya kini, nilai terrealisasi atau penyelesaian, dan yang terakhir nilai kini. Sedangkan KDPPLKS ada 3 dasar pengukuran, yaitu yang pertama biaya historis, informasi dari masa lalu, yang kedua biaya kini atau persediaan, yang ketiga nilai realisasi atau penyelesaian. Adapun persamaan KDPPLK dan KDPPLKS dalam pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 5 dengan pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 31 adalah yang pertama memberikan informasi kas yang dapat dipercaya mengenai posisi keuangan perusahaan atau lembaga keuangan pada periode tertentu. Yang kedua, memberikan laporan keuangan yang dapat dipercaya mengenai hasil usaha perusahaan atau lembaga keuangan pada periode tertentu. Yang ketiga, memberikan informasi yang dapat membantu pihak-pihak yang berkepentingan untuk menilai atau menginterpretasikan kondisi. Yang keempat, atau yang terakhir, memberikan informasi penting lainnya yang relevan dengan kebutuhan pihak-pihak berkepentingan dengan laporan kebutuhan yang bersangkutan. Baiklah, sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.